Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah rumah tangga, yang diambil dari Mazmur 28 ayat 1 sampai 2. Dengan tema, siapa yang meminta pasti menerima. Saudara terkasih, saya bacakan nats firman Tuhan ini untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang anak yang memberanikan diri menyatakan permohonannya kepada ayahnya. Permohonannya sangat sederhana, yaitu dia meminta supaya ayahnya mengambilkan kepadanya seekor kupu-kupu. Tetapi ketika dia menyatakan permintaannya itu, ayahnya nampaknya tidak melakukan seperti yang dia minta. Dia menginginkan ketika dia sudah menyatakan permintaannya, ayahnya segera pergi ke taman dan mencari kupu-kupu. Tetapi nyatanya, ayahnya hanya membereskan beberapa pot bunga. Dan melihat itu, si anak merasa dicuekin. Dia merasa sedih dan dia merasa sesak di dalam hatinya. Kok ayah saya tidak mau mengambilkan saya satu ekor kupu-kupu saja? Dia tidak sadar bahwa ayahnya mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Ternyata ayahnya mempersiapkan beberapa pot bunga untuk ditanami bunga-bunga yang mekar yang akan diletakkan di depan rumahnya. Dan setelah semuanya dipersiapkan oleh ayahnya, maka si ayah berkata kepada anaknya, "Nak, ini ada beberapa pot bunga, saya berikan untukmu." Si anak kemudian terkejut dan merasa, ini untuk apa? Tetapi ayahnya menjelaskan, ini beberapa pot bunga yang sudah berisi bunga yang mekar. Dan kamu kemarin meminta satu ekor kupu-kupu kepada ayah. Saya mau memberikan kepadamu beberapa ekor kupu-kupu. Tetapi dia akan datang sendiri kepadamu di depan rumah ini dengan menghinggapi beberapa bunga-bunga yang bermekaran di depan rumah kita. Dan kamu setiap hari bisa menikmati keindahan kupu-kupu yang berterbangan itu. Maka mendengar itu, si anak kemudian sangat terharu dengan perbuatan ayahnya. Ternyata dia diberikan lebih daripada apa yang dia bayangkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, si ayah dalam ilustrasi ini menggambarkan Allah. Si anak dalam ilustrasi ini menggambarkan kita. Kita memang seringkali meminta kepada Tuhan, tetapi seringkali juga apa yang kita minta sesuai dengan konsep pemikiran kita, bukan konsep pemikiran Allah atau cara kerja Allah. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, yang pasti Tuhan tidak pernah menolak atau tidak mendengar permohonan siapapun. Dia mendengar semuanya permohonan kita, tetapi dia akan menjawabnya dengan caranya sendiri, karena dia yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Sekalipun terkadang kita merasa sesak, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, merasa Tuhan itu berdiam diri dari kita, bukan berarti Allah tidak peduli dengan kita, tetapi dia pasti ingin mempersiapkan yang terbaik bagi kita, seperti yang ada dalam ilustrasi tadi. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam perikop firman Tuhan yang telah kita dengar, bahwa Daud kelihatannya berada di dalam situasi yang sangat sulit.
Dan dalam situasi yang sangat sulit itu dia memohon-mohon kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkannya, supaya Tuhan menolongnya di dalam situasi yang sulit itu. Saudara-saudara, yang unik kita lihat dari perikop ini adalah bahwa Daud sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, sebagai sosok yang mampu menyelesaikan persoalan hidupnya. Karena dia berkata, "Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku." Dia menjadikan Tuhan sebagai gunung batunya. Dia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat yang bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi saudara-saudara, di saat yang sama, dia juga merasakan bahwa seakan-akan Tuhan yang dijadikan sebagai gunung batunya itu tidak mendengarkan dia. Seolah-olah Tuhan menjauh dari dia. Tetapi saudara-saudara oleh Tuhan, apa yang kita lihat bahwa Daud di dalam perikop ini tidak pernah berhenti menyatakan permohonannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia dari persoalan itu hanyalah Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, adakah buah daripada permintaannya? Kalau kita melihat di dalam ayat 6, maka jelas sekali bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab doanya Daud. Dikatakan di dalam ayat 6, "Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan firman ini untuk kita? Bahwa ketika kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, sebagai perisai kita, sebagai satu-satunya sosok yang bisa menolong kehidupan kita, maka jangan pernah kita berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah kita berhenti berseru kepada Tuhan. Maka di sini diingatkan kepada kita adalah ketahanan iman yang begitu luar biasa. Jangan ketika doa kita belum dijawab, di saat kita meminta kepada Tuhan, kita langsung mengeluh. Kita langsung merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan mempersiapkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang jauh dari apa yang kita pikirkan untuk kebaikan kita. Seperti yang Daud rasakan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang mau disampaikan firman ini juga untuk kita adalah bahwa ketika kita memiliki pergumulan-pergumulan hidup, persoalan-persoalan hidup, kita harus sampaikan semuanya kepada Tuhan. Kita harus curhatkan semuanya kepada Tuhan. Jangan mendiamkannya. Tetapi biarlah kita komunikasikan di dalam Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 33 ayat 3. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kita memiliki masalah, maka ingatlah berseru kepada Tuhan. Siapa yang meminta pasti menerima. Tuhan tidak pernah gagal di dalam menjawab persoalan-persoalan kita. Kita sudah melihat bagaimana kebesaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dia menyelesaikan persoalan dosa kita. Apalagi hanya persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Itulah persoalan yang sangat kecil di mata Tuhan. Maka serahkanlah semuanya di dalam Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa ketika kami berada dalam persoalan-persoalan hidup, pergumulan hidup, sebaiknya kami harus berseru kepada Tuhan. Kami semakin tahu Tuhan bahwa Tuhan selalu menjawab permohonan-permohonan, seruan-seruan orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa yang baik, demikianlah kami tetap mohon kepadamu supaya mengampuni dosa kesalahan kami, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.